Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tri Suryani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banjarnegara, mengajar di SD Negeri 4 Danaraja. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Tri Suryani dengan pengajar praktik Ibu Dian Rahmawati serta fasilitator Ibu Sunarti. Tujuan pembelajarannya, calon guru penggerak membuat kesimpulan sintetis dan keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kegiatan pemantik mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, bahwa seringkali kita sebagai pendidik mengalami dilema etika. Dilema yang terjadi di antaranya mengajarkan materi sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan beserta kriteria ketuntasan materinya, atau sebagai guru harus mengajarkan makna atau nilai dari penerapan materi tersebut yang jelas sangat membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan dan berakibat materi lainnya tidak akan tercapai. Namun di satu sisi murid akan mampu memahami makna sejatinya. Kegiatan pemantik bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Menurut saya, nilai-nilai dalam suatu pengambilan keputusan yang saya pegang yaitu pengambilan keputusan yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sangat diharapkan mampu menghadirkan dampak yang positif bagi lingkungan sekolah, yakni terciptanya lingkungan yang aman dan damai. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Menurut saya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sejatinya
Seorang guru haruslah dapat menuntun tumbuh kembangnya murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika hal ini terlaksana, maka murid akan mendapatkan kebahagiaan melalui proses belajar yang memerdekakan mereka. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran haruslah mengutamakan kebutuhan belajar murid yang dapat guru laksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi serta menghadirkan pembelajaran yang mengakomodir emosi murid dengan pembelajaran sosial dan emosional. Menurut Anda, apakah dari kutipan ini yang bunyinya pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis, jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, pembelajaran pada modul ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses atau langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan yang berupa dilema etika atau bujukan moral. Haruslah berlandaskan dengan berpihak pada murid, memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, serta keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagai pedoman kita untuk berperilaku etis. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin? Ingarso Sung Tulodo, ing madya Mangunkarso, tuturi Handayani. Dalam filosofi ini menekankan bahwa pemimpin pembelajaran sejatinya mampu menjadi contoh dan teladan yang baik. Ing madya Mangunkarso, seorang pemimpin sejatinya mampu memberdayakan. Tuturi Handayani menekankan seorang pemimpin sejatinya mampu mendorong kolaborasi. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan akan sangat berpengaruh pada keputusan yang kita ambil. Dalam hal ini, nilai-nilai kebajikan, keadilan, dan tanggung jawab. Keadilan yang dimaksud adalah seorang pemimpin harus mampu menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
Tanggung jawab berarti seorang pemimpin harus mampu menanggung dari segala resiko atas keputusan yang sudah diambil. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita. Salah satu tujuan dari proses coaching adalah menggali potensi secara mendalam pada diri seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif, yang artinya keputusan yang diambil adalah keputusan yang berpihak pada murid. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang guru yang baik sebagai pemimpin pembelajaran haruslah mempunyai kompetensi sosial dan emosional yang baik agar mampu mengambil dan menguji keputusan dengan bijak, terutama pada kasus dilema etika. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Menurut saya, seorang pendidik yang baik dalam menangani sebuah kasus, baik dilema etika atau bujukan moral, akan menganut nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, kejujuran, tanggung jawab yang akan mempengaruhi pendidikan dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika seorang pendidik sudah berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang dianut, maka keputusan tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berpihak pada murid dan mendorong terwujudnya iklim pendidikan yang well-being. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menjadi pemimpin pembelajaran berarti seorang guru juga menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran, proses pembelajaran, refleksi, dan asesmen. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam menjalankan sebuah pengambilan keputusan yang terjadi adalah adanya perbedaan pemikiran dan pendapat dari tiap individu atau kelompok. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk
potensi murid kita yang berbeda-beda, sebuah keputusan yang kita ambil, baiknya sebelum dilakukan haruslah melalui proses identifikasi. Dalam hal ini, seorang guru harus mengetahui kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Sebuah keputusan yang kita ambil, baiknya sebelum dilakukan haruslah melalui proses identifikasi. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil pada materi modul ini adalah bahwa sebuah proses pengambilan keputusan haruslah berdasar pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan yang terutama haruslah berpihak pada murid. Karena tujuan utama pendidikan adalah menghadirkan sebuah pembelajaran yang memerdekakan murid. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap materi berkaitan dengan pengambilan keputusan, yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan merupakan sebuah dasar atau langkah awal untuk dapat menentukan apakah kasus tersebut masuk dalam kategori dilema etika, benar lawan benar, atau bujukan moral, benar lawan salah. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalami kasus dilema etika di mana keadilan melawan rasa kasihan. Pada saat itu, saya hanya berfokus pada hasil akhir dan tidak mempedulikan pendapat pihak lain, ataupun mengidentifikasi masalah dengan bijak. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, hendaknya kita sebagai seorang guru dalam mengambil keputusan haruslah berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada murid. Selain itu, dalam menyelesaikan permasalahan, saya akan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, baik rule-based thinking, care-based thinking, ataupun evidence-based
thinking. Dan tentunya saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu, sangatlah penting untuk mempelajari modul ini, karena saya akan mengerti dan memahami bagaimana langkah-langkah yang tepat dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan masalah pribadi saya. Sebagai seorang pemimpin, sangatlah penting untuk mempelajari modul ini, karena keputusan yang akan kita ambil akan berdampak bagi banyak orang dan menyangkut masa depan murid. Maka dari itu, permasalahan yang ada haruslah dianalisis dan diidentifikasi terlebih dahulu, sehingga dapat menggunakan langkah yang tepat. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan ruang kolaborasi modul 3.1. Kemudian dilanjut ruang kolaborasi modul 3.1, presentasi dan diskusi. Kemudian saya mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 4 Danaraja dalam dilema etika. Kemudian saya juga melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Danaraja. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan elaborasi pemahaman modul 3.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.